Oke, baik. Segera kita mulai, G. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini yang merupakan hari Selasa 10 Desember 2024, kita kembali bertemu dalam ruang tatap maya masih dalam kegiatan PKG PJOK untuk pembahasan yang terakhir, yaitu terkait bukti karya. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Pada pertemuan siang hari ini, sebelum kita mulai, seperti biasa, kami persilakan kepada salah satu dari panjenengan untuk memimpin doa pembuka pada pertemuan kali ini. Monggo, saya persilakan kepada Kak Yanto Wasid untuk memimpin doa pembuka. Masih Kak? Bisa didengar Kak? Ye, aman. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kakak, pada pertemuan siang hari ini kita buka bersama-sama. Semoga dalam pertemuan ini berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kak Yanto telah memimpin doa pembuka. Semoga dengan berdoa pertemuan kita pada siang hari ini berlancar dan menghasilkan suatu pengetahuan juga ilmu yang bermanfaat. Gimana Kak Teguh, kopinya? Mantap, guys. Sibuk apa hari ini? Persiapan rapot. Ya, siap Kak. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah mengirimkan tugas. Itu merupakan jerih payah panjenengan, perjuangan panjenengan, bahwasanya panjenengan akhirnya bisa membuat sebuah bukti karya. Mungkin saja ini merupakan karya berikutnya dari karya-karya panjenengan sebelumnya yang mungkin sudah pernah di sosial media kan, dan ini bukti karya ini bisa menjadi salah satu referensi ataupun pengisian di PMM tentunya. Saya yakin entah itu kecil atau besar, pasti semua merasa bangga dengan karya-karyanya yang sudah disampaikan, baik itu di YouTube maupun di PMM. Nah, selanjutnya sebelum dimulai, seperti biasa saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, terlihat jelas kakak tampilan layar saya di laptop. Jelas. Baik. Saya langsung lanjut mulai materi kita pada siang hari ini, 1 JP. Bukti karya 2, refleksi bukti karya. Program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Durasi 1 JP, mode daring sinkronus.
doa bersama tadi sudah dipimpin oleh Kak Yanto. Bagi yang baru masuk mungkin bisa menyesuaikan. Kesepakatan bersama pada siang hari ini yang pertama adalah menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, berikutnya hadir seutuhnya, lalu menghargai waktu bersama, serta memaksimalkan fitur chat ketika ingin bertanya atau menyampaikan suatu jawaban. Klik raise hand sebelum bertanya, lalu gangguan teknis adalah hal yang wajar, sehingga nanti ketika ada kendala, baik itu saya maupun panjenengan itu bisa menyampaikan, biar sama-sama bisa memantau. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik kakak-kakak, kita renungkan sejenak, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan juga kebajikan. Agenda kita pada sesi kali ini yaitu yang pertama adalah pendahuluan atau kesiapan belajar, penyampaian tujuan komitmen belajar selama 5 menit, kemudian ada refleksi awal juga 5 menit, lalu penyampaian refleksi bukti karya sebanyak 25 menit, kemudian diskusi dan tanya jawab berkaitan bukti karya, kemudian doa dan juga penutup. Pendahuluan. Level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini menggambarkan kakak-kakak pada saat ini. Kira-kira di level berapa kakak-kakak suasana hati atau keadaannya pada siang hari ini? Silakan ditulis di kolom chat. Monggo. Kak Suyanto 8. Menggambarkan kakak-kakak pada kondisi sekarang. Kak Surono 3. Oh. Ada Kak Titi 9. Kak Ganang 8. Ya, sambil jalan ini menarik sekali ini Kak Aji berada di level 3 pada hari Selasa ini ya, Selasa 10 Desember 2024. Bisa diceritakan Kak Aji bagaimana dengan level 3-nya? Baik, terima kasih Kak. Izin menjawab, saya kurang siap untuk pada hari ini, karena kan saya nyambi untuk membuat persiapan museran pramuka Kak untuk hari Sabtu besok. Jadi ini beruntun, jadi tidak istirahat seperti itu Kak. Jadi masih beruntun, jadi kita jalan semua di waktu yang bersamaan. Seperti itu Kak. Terima kasih. Kak Aji sebagai apa Kak Aji? Sekretaris Kak. Oh, tak kira ketua keluaran. Kalau Kebumen kayaknya hari ini Kak. Hari ini sedang dikumpulkan deh. Iya, begitu betul. Oke, terima kasih Kak Aji. Ya, begitu Kak. Terima kasih. Biar bisa jalan semuanya. Kak Aji sedang full dengan kegiatan lainnya, kegiatan organisasinya. Ya, saya hanya bisa berdoa semoga Kak Aji bisa melewati semuanya tentunya dengan sukses dan tanpa merasa sakit begitu ya, tetap ke dalam kondisi sehat karena pekerjaannya masih cukup banyak. Kak Titi 9 ini gimana Kak Titi? Mantap sekali ini.
Iya Pak, lagi Sedang on fire ini kayaknya Kak Titik. gimana Kak? Ceritakan Kak, kenapa bisa yakin menulis angka 9 Kak? Sedang on fire mungkin? Atau Kak Yanto? Mana Kak Yanto? Gimana Kak Yanto? Kak Yanto Wasit. Siap. Gimana Kak Yanto? Bahagia sekali hari ini Pak Yanto. Semangat. Biarpun itunya belum selesai, tapi tetap semangat hari ini. Dia mengikuti 9 itu yang seperti apa Kak Yanto? 9. Menggambarkan 9 itu yang seperti apa Kak Yanto? Bentar. Sudah melewati apa saja Kak Yanto hari ini? Habis makan sate Merasa kayaknya Kak. bahagia karena untuk tugas akhir karya hampir selesai, sedang dalam proses. Demikian. Sip, Kak Yanto. Terima kasih Kak. Oke, semangat Kak Yanto. Ya, semangat. Baik, yang belum mengisi chat bisa dituliskan keadaan Anda pada hari ini itu di level berapa, antara 1 sampai 10. Berikutnya, tujuan dari pembelajaran kita kali ini, keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini tujuannya adalah paradigma kita, perubahan diri, dan kelas dalam PJOK. Yang tadinya mungkin cara belajarnya atau sikapnya dan sebagainya di depan murid berbentuk A misalkan, sekarang karena sudah mengenal dari PKG PJOK, panjenengan bisa mengubah atau mungkin lebih meningkatkan lagi terkait pembelajaran. Dan juga keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, di sini sampai kakak-kakak selesai mengikuti PKG PJOK ini, jangan berhenti. Silakan bisa disalurkan ilmunya di momen-momen tertentu bersama rekan-rekan sejawat. Yang paling ideal itu ketika kegiatan KKG dan sebagainya, kan semua guru di Adimdia tidak semuanya ikut kegiatan ini kan, ya ini bisa jadi alternatif materi pada saat kegiatan KKG di kecamatannya masing-masing. Berikutnya, tujuan pembelajaran adalah peserta dapat memahami terkait bukti karya PKG PJOK 2024 melalui platform Merdeka Mengajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Refleksi awal. Anda dapat memilih kategori bukti karya. Ini kemarin ternyata sudah dipilih sesuai dengan minat panjenengan ya. Pilihlah kategori bukti karya yang diunggah pada program PKG PJOK. Untuk yang pertama, praktek pembelajaran merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Apakah ada yang memilih praktek pembelajaran untuk bukti karyanya? Belum ada ya? Baik. Berikutnya adalah praktek baik. Nah, di sini pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktek baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF ataupun video. Nah, ini kemarin kebanyakan mengunggahnya itu berkaitan dengan praktek baik. Ada SEM, ada juga mungkin kemarin kegiatan pembelajaran kebugaran dan sebagainya ya. Nah, saya lihat ada beberapa yang seperti itu. Atau pilihan ketiga yaitu RPP atau modul ajar aksi nyata dengan bentuk dokumen PDF. Ini juga ada beberapa yang memilih ini. Yang saya lihat memang sudah cukup sesuai, sudah cukup layak isi dari modul ajarnya, sehingga kemarin sudah saya nilai, kemudian di situ langsung muncul
sudah terbit dan bisa langsung diunggah ke PMM. Untuk RPP atau modul aksi nyata, ini juga bentuknya berupa PDF, namun kemarin ada yang lebih kreatif lagi, tayangannya berupa YouTube dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah meluangkan waktu untuk berkreasi, melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian kita mengingat kembali terkait penyusunan draft bukti karya. Bagaimana menurut kakak-kakak dalam penyusunan draft bukti karya? Kemudian apakah dalam penyusunan draft ini kita lakukan kolaborasi dengan rekan sejawat kakak-kakak kemarin di dalam komunitas belajarnya, di sekolahnya, serta kendala apa saja yang Anda hadapi dalam menyusun bukti karya pada kemarin yang sudah disusun oleh panjenengan. Monggo salah satu mungkin bisa bercerita terkait pertanyaan yang ada di layar. Kami persilakan waktunya untuk menanggapi pernyataan yang ada di layar Anda. Monggo. Kami persilakan salah satu pada volunteer untuk menjawab. Monggo, bisa diluangkan waktunya. Bercerita terkait bukti karya yang sudah panjenengan susun. Adakah Fahri? Mana Kak Fahri? Siap. Gimana Kak? Bisa berceritakan Kak? Maaf Kak, tadi baru ambil minum dulu di dapur. Oke. Nggih. Dalam penyusunan bukti karya nggih, untuk pada saat kemarin saya upload itu sebenarnya saya itu ada dua pilihan Kak kemarin itu, sama rembukan sama Mas Suyanto ketua itu. Alternatif pertama kan saya diskusi ke jenengan juga masalah pembiasaan itu, ternyata kan masuknya ke RTL gitu ya, bukan ke bukti karya yang ada di modul. Nah, kemudian saya diskusi juga dengan Mas Suyanto, baiknya bagaimana. Alternatif saya tuh sebenarnya modul ajar Kak, karena memang waktunya juga saya juga kebetulan diburu LPJ triwulan 3 dan 4, jadi memang waktunya mepet dan berbarengan dengan tugas yang lain. Tetapi setelah saya pikir-pikir, biar ada efek dan kenang-kenangan, istilahnya pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik, saya akhirnya memutuskan untuk membuat praktek baik, mengenalkan latihan sirkuit kepada peserta didik. Tujuannya sih yang pertama memang dilalah waktunya cukup, terus yang kedua biar nanti anak-anak juga bisa tahu bahwa pernah dilatih kebugaran jasmani, jadi tidak asal menerima materi olahraga saja. Taunya kan hanya mungkin cabang olahraga seperti sepak bola, kasti dan lain-lain, tetapi dalam melaksanakan atau memainkan suatu cabang olahraga kan diperlukan kebugaran jasmani. Jadi itu saja, mungkin kendalanya sih masalah waktu saja Kak, karena memang pada saat sudah selesai ujian jadi berbarengan dengan koreksian dan lain-lain, dan anak-anak juga yang kelas lain kan otomatis kalau setelah selesai ujian kan seperti kelas ya, jadi saya kurang dibantu nggak Kak? Gimana? Dibantu apa enggak sama rekan Dibantu lain? Kebetulan Ambil sama gambar gitu. Pertugas perpustakaannya untuk ngerekam. Untuk siswanya ada yang ngeluh apa enggak? Enggak, kebetulan malah penasaran, walaupun memang pada awalnya bingung kok banyak ya Pak Fahri gerakan yang harus dilakukan. Itu kan kalau yang di LMS kan
modulnya kan 9 pos, saya modifikasi menjadi 5 pos, tetapi dengan komponen yang insya Allah bisa lengkap lah, seperti ada kelincahan, fleksibilitas, kemudian kecepatan, dan juga kekuatan dan daya tahan otot. Jadi dari atas sampai bawah badan semuanya tersentuh, walaupun hanya modifikasi. Seperti itu, Kak. Terima kasih Kak Ganang. Siap. Yang lain mungkin ingin bercerita terkait bukti karya yang sudah dibuat. Kak Tri, mau menceritakan Kak Tri bukti karya yang sudah diunggah? Iya Kak, terima Prosesnya, kasih. Kak. Ya. Sebelumnya mohon izin teman-teman menceritakan sedikit tentang bukti karya yang sudah saya buat. Yang baru saja saya buat hari kemarin Sabtu sebenarnya Kak. Ini mengingat ke belakang dulu ya Kak. Jadi setelah luring saat kelas 1 dan kelas 2 melakukan SEM itu, hari Seninnya saya melakukan hal yang sama ke peserta didik saya kelas 5. Nah, dari sini mereka itu memunculkan ide sendiri. Bu Guru, ayo kapan lah tanding karo kelas lain gitu. Jadi mereka memiliki ide sendiri, langsung spontan memiliki ide, ayo Bu Guru kapan kita bisa bertanding dengan kelas lain. Nah, dari sini saya juga berarti ini seperti saat saya melakukan di Kebumen kemarin, SEM sama seperti itu. Nah, dari sini saya merasa tertantang untuk apa saya bisa menerapkan hal yang sama di tempat saya mengajar dari situ. Kemudian yang saya ikutkan di situ kelas 5 dan kelas 6. Mereka itu semuanya sangat sangat antusias karena memang dari pilihan mereka sendiri. Dari mulai MC-nya yang di situ kebetulan namanya Mila, dia langsung saya MC Bu Guru seperti itu. Jadi pembagian perannya, pembagian tugasnya mereka memilih sendiri. Benar-benar masing-masing memilih sendiri. Kemudian lagi saat proses pengambilan video, saya meminta bantuan dari rekan sejawat. Untuk yang memvideo itu kebetulan guru agama di tempat saya mengajar. Kemudian untuk yang sound, tukang soundnya, nah itu saya meminta tolong guru kelas 2. Iya. Itu. Jadi saya benar-benar terbantu sekali dengan Bapak dan Ibu guru di sekolah saya. Kemudian lagi yang tidak kalah penting ini terutama guru kelasnya. Jadi guru kelasnya itu benar-benar ya monggo Bu kalau misalkan anak-anak mau diambil videonya seperti itu. Jadi menyerahkan sepenuhnya monggo diopeni seperti itu. Dan mungkin saya yang terakhir untuk menguploadnya, saya juga mohon maaf, tapi itu benar-benar suatu pencapaian yang luar biasa bagi saya pribadi. Betul. Saya bisa membuat seperti itu, bisa mewujudkan apa yang ada di angan-angan saya, bisa saya sampaikan, tularkan ke anak-anak seperti itu, Kak Fat. Terima kasih. Ya, betul sekali. Itu merupakan suatu nilai kepuasan yang bisa kita capai dengan kelelahan, dengan pusingnya, dengan saat berpersiapan dan sebagainya. Kita bisa melewatinya. Untuk persiapannya berarti anak-anak memang itu ya Kak, sudah dikasih gambaran terlebih dahulu, baru disuruh membuat atribut-atribut dan sebagainya begitu ya. Itu saya juga tidak terlalu lama sih Kak, saya hanya awal dari luring itu terus saya mencoba permainannya, belum terpikirkan untuk membuat atribut-atributnya, malah mereka sendiri. Karena ada anak yang tergambar seperti itu. Iya. Terima kasih Kak Tri atas
ceritanya. Kemudian ada Kak Suyanto. Wah, kukur-kukur ini kenapa Kak Suyanto? Ini Kak, apa bekas herpes itu gatel banget. Oh iya iya. Bisa menceritakan Kak terkait penyusunan bukti karya yang sudah Kak Yanto lakukan kemarin? Oh, nggih. Bagaimana? Nggih, baik. Mohon izin pada kakak-kakak semuanya, sedikit saya bercerita tentang pengalaman saya membuat bukti karya, nggih. Sebetulnya tentang bukti karya itu dari awal-awal PMM itu saya juga menghindar gitu ya, tapi alhamdulillah sekarang malah dipertemukan dengan bukti bukti karya yang harus diupload gitu dan akhirnya ya mau tidak mau harus berusaha untuk belajar membuat bukti karya seperti itu. Kemarin saya pengen ambil tentang modul ajar gitu ya karena menurut saya agak simpel gitu, nggak perlu memvideo, tidak perlu mengerahkan teman sejawat seperti itu. Tapi setelah saya buka model-model ini, modul ajar, kok tidak paham yang dimaksud, apa maksudnya bukan tidak paham, tapi kok apa yang membuat desainnya yang seperti yang diharapkan itu kok kayaknya kok malah lebih rumit seperti itu. Dan akhirnya saya memutuskan pas bertemu dengan Kak Fahri gitu nggih, bertanya-tanya tentang kalau praktek baik iki contohnya apa gitu ya. Nah, akhirnya ya pokoknya yang baik bisa diberikan kepada peserta didik itu ya praktek baik gitu. Akhirnya saya bertanya kalau saya kan ya maksudnya mengerahkan teman-teman sejawat untuk ngajak senam senam bersama gitu dan menurut Kak Fahri ya itu masuk gitu. Terus akhirnya saya apa ya, untuk memantapkan pertimbangan saya sempat bertanya pada Kak Faisal ya terkait, eee, apa ya, rencana yang akan saya ambil itu. Akhirnya jenengan apa, Kak Faisal memberi jawaban intinya bisa gitu, seperti itu untuk, pendidikan seperti itu, alhamdulillah dan akhirnya saya lanjut ke itu, apa ya, menggunakan, senam untuk, eee, memberikan pengalaman gerak pada peserta didik seperti itu. Kemarin jujur saya tentang apa ya, untuk pembuatan ini kayak slide itu ya, saya kurang begitu paham gitu nggih, tapi alhamdulillah ini teman-teman di SD saya itu kan baru ya baru saja lulus guru penggerak, akhirnya kemarin diajari cara, menggunakan Canva seperti itu, cara memasukkan video ke Canva gitu dan alhamdulillah, apa ya, keterampilan saya dalam membuat PowerPoint, kemudian memasukkan video ke dalamnya, alhamdulillah saya bertambah pengalamannya di situ. Agak apa, karena dibantu oleh teman-teman yang habis lulus, guru penggerak seperti itu. Eee mungkin itu aja Kak yang bisa saya ceritakan di kesempatan kali ini, cukup. Nggih, monggo. Iya, terima kasih kepada Kak Suyanto yang sudah menceritakan bagaimana pengalamannya dalam menyusun sebuah bukti karya. Ternyata bukti karya yang dibuat itu merupakan hasil karya pertama begitu ya Kak Yanto. Ya semoga ke depan karya-karya Kak Yanto sangat-sangat ditunggu oleh kita semua di dunia pendidikan. Semoga menginspirasi apa yang akan disampaikan mengenai bukti karya. Baik, kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Refleksi bukti karya. Di sini ada rubrik tentang penilaian bukti karya yang kemarin sudah saya lakukan kepada tugas panjenengan. Bahwasanya di situ ada beberapa rating atau kriteria untuk penilaiannya. Yang pertama adalah tentang lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK telah ditandatangani oleh peserta atau kepala sekolah dan diunggah ke dalam folder yang telah disediakan. Nah, mengenai lembar pernyataan ini, apakah ada rekan-rekan yang mengalami kendala? Mungkin
sempat dilakukan penolakan atau mungkin bertanya dan sebagainya, monggo mungkin ada yang ingin menceritakan terkait lembar pernyataan persetujuan, atau mungkin ada kendala di atasannya dan sebagainya. Insya Allah untuk lembar pernyataan lancar semua nggih. Jangan lupa itu untuk lembar pernyataannya itu kotak kecilnya itu dicentang biar menyatakan bahwa memang aturan-aturan yang terdapat di lembar karya tersebut sudah dibaca dan dimengerti oleh yang akan menandatangani, begitu. Berikutnya, mengenai isi karya atau video menunjukkan pemahaman peserta terkait sintesa atau implementasi materi pelatihan PKG PJOK. Ya. Untuk implementasi materi pelatihan PKG PJOK, ya panjenengan sudah memilih Pan, ada modul ajar, ada bukti karya, dan juga ada praktek pembelajaran. Nah, di situ itu merupakan implementasi dari materi PKG PJOK yang sudah panjenengan dapat selama ini. Berikutnya, kriteria berikutnya adalah isi karya video atau PDF tidak memuat unsur suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi tidak menunjukkan bahwa di video tersebut mengarah kepada salah satu agama tertentu dan sebagainya. Itu di situ tidak ada. Ini benar-benar murni dari pembelajaran pada sebuah pendidikan. Kriteria yang keempat adalah isi karya tidak memuat unsur pornografi. Apalagi kita dalam mengambil gambar itu melibatkan anak-anak tentunya ya. Jangan sampai ada unsur pornografi yang masuk di dalamnya. Kemudian isi karya juga tidak memuat ujaran kebencian. Nah, ada kalimat provokatif atau mungkin mancing-mancing dan sebagainya, itu tidak ada. Selama saya meneliti bukti karya yang panjenengan buat. Isi karya tidak memuat unsur ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, ini berkaitan dengan politik. Jangan sampai membawa-bawa atau menjelekkan dan sebagainya terkait Pancasila dan juga unsur ideologi. Unsur karya dalam bentuk video, gambar dapat terlihat dengan jelas. Jelas, tidak diblurkan atau disamarkan, semua videonya tertayang dengan baik. Untuk karya dalam bentuk video, suara dapat terdengar dengan jelas. Nah, ini perlu diperhatikan, untuk suaranya harus jelas. Maka bisa digunakan dengan membuat atau menggunakan alat bantu, yaitu berupa speaker aktif atau mic yang ada ditautkan di HP panjenengan. Kemudian unsur karya dalam bentuk video tercantum kredit untuk penggunaan musik atau gambar karya pihak lain. Panjenengan ingin membuat suara musik dan sebagainya, harus dipertimbangkan apakah itu mengandung kredit atau mungkin hak cipta dan legalitas ya. Karena ini nanti mempengaruhi hasil. Kalau kedeteksi ternyata panjenengan menggunakan musik yang mungkin diambil dari orang lain tanpa izin dan sebagainya, itu nanti videonya bisa ke banned atau dilenyapkan oleh pihak YouTube. Untuk karya dalam bentuk dokumen PDF tercantum daftar pustaka referensi jika menggunakan materi bahan dan dari pihak lain. Bagi yang mengambil bentuk modul ajar,
Jangan lupa dilampirkan daftar pustakanya biar ini benar-benar menjadi karya yang memang layak untuk ditampilkan. Berikutnya, menganalisis kesesuaian bukti karya dengan aspek-aspek yang ada berikut ini. Lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK telah ditandatangani oleh peserta, kepala sekolah, dan diunggah oleh dalam folder yang telah disediakan. Nah, pilihannya sudah sesuai atau belum sesuai. Nah, ini juga yang mengisi adalah saya. Ketika nanti saya mengisi, misalkan belum sesuai, maka panjenengan bertugas untuk merevisi kembali tugas yang saya berikan umpan balik, kemudian nanti panjenengan kerjakan lagi atau upload ulang, sehingga kalau sudah, terus saya bisa koreksi kembali. Ketika saya sudah memberikan centang sudah sesuai semuanya dari pertanyaan 1 sampai 10, maka karya tersebut sudah layak untuk diunggah ke PMM. Gitu ya, Kak. Diskusi dan tanya jawab. Kami persilakan kepada peserta, mungkin ada hal atau pertanyaan yang ingin disampaikan. Kami persilakan waktunya untuk menyampaikan, entah itu lewat kolom chat maupun raise hand terlebih dahulu dengan menyalakan mic. Gimana kakak? Ada hal yang ingin ya tidak harus tanya, tapi menceritakan juga boleh. Misalkan, Kak, kemarin saya ambil video tag sudah dapat 10 menit ternyata kameranya belum on, gitu misal. Atau ada hal lain, lagi asik-asik video ternyata ada bakul es cendol lewat dan sebagainya, gitu. Monggo, bagi yang ingin menceritakan bisa raise hand terlebih dahulu. Yang belum siapa ya? Kak Yanto apa ya? Kak Yanto sama Kak Lastri nggih. Gimana Kak Yanto, Kak Lastri, ada kendala mungkin? Siap. Siapa untuk saya sendiri itu lagi diproses lagi. Sebentar lagi mungkin bisa diupload. Untuk saya sendiri itu mengambil permainan pickball. Pickball ya, Kak? Ya. Oke, Kak, terima kasih. Terima kasih. Baik, ditunggu Kak Yanto untuk apa? Ditunggu untuk tugasnya, nanti saya segera akan mengecek, saya berikan koreksi, kalau layak nanti bisa langsung terbit dan diunggah ke MM panjenengan. Siap, Kak. Untuk Kak Lastri, gimana ini Kak Lastri? Ada kendala apa tidak Kak Lastri? Saya kira tidak ada kendala lagi ya. Siap, Pak. Oh iya, gimana? Sudah dalam proses ini belum bisa diunggah. Oke, terima kasih Kak Lastri. Semoga lancar. Nanti kami
bisa berikan umpan balik dan segera selesaikan tugasnya. Amin. Gitu ya Kak Ladri. Kak Rido gimana ini Kak Rido? Sudah apa belum Kak Rido? Sudah sampai mana Kak Rido? Kak Rido mana ini Kak Rido? Terpental ya? Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya yaitu doa dan penutup. Kami persilakan kepada salah satu volunteer untuk menutup doa pada pertemuan kali ini. Monggo untuk raise hand. Siapa yang berkenan untuk menutup doa? Monggo. Ya, Taji. Kak Rido hadir ya Kak Rido ya? Gimana Kak Ji, suaranya terkendala Kak Ji? Oke Kak, halo. Ya, aman. Baik, terima Monggo kasih. Kak Ji. Mari kakak-kakak semua kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan dalam bersama-sama. Monggo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Monggo saya serahkan kembali kepada Kak Fasilitator. Oke, Kak Rido tadi gimana? Sampai di mana Kak Rido? Bukti karyanya sudah mulai persiapan apa belum? Atau memang malah sudah upload? Iya Kak. Untuk modul bukti karya sudah dalam persiapan memang bukti karya yang saya pilih berupa modul ajar. Makanya besok menjelang free time saya uploadnya. Oke. Bisa nanti sesuai dengan itu ya, modul ajar yang sudah pernah disampaikan di LMS, nanti terus diunggah, nanti saya koreksi. Siap Pak Fasil. Baik, ini ada slide terakhir. Monggo Kak Rido untuk membaca puisi yang bisa dibacakan. Monggo Kak Rido membaca puisi. Saya pengen dengar suara Mas Kak Rido. Ya. Pak Yanto mikrofon. Bacakan. Jawab cakep. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Cakep. Telat, Pak. Ini lanjut lagi nih, Pak Fasil. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Bisa dicari dulu di Papua. Cakep. Jauh sekali. Terima kasih Pak Teguh. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Cakep. Oke. Terima kasih Kak Rido. Baik, Kakak. Demikian tadi sesi kita pada siang hari ini. Sesi terakhir dalam pendidikan PKG PJOK. Tanpa terasa semua kita selama hampir kurang lebih 3 bulan, waktu itu kalau nggak salah 19 September apa 20 September kita mulai kegiatan ini dengan berbagai tantangan, berbagai tugas dan juga berbagai hal. Akhirnya pada hari ini Selasa 10 Desember
alhamdulillah kita bisa menyelesaikan semua tugas-tugas di pendidikan PKGPJOK ini dalam keadaan yang sehat, sukses, meskipun ada beberapa rekan kita yang mungkin belum sempat untuk mengikuti secara penuh karena mungkin ya ada berbagai pertimbangan atau hal, ya tetap kita apresiasi, kita berikan semangat, mudah-mudahan di kegiatan-kegiatan berikutnya entah itu sama ataupun berbeda, kita semua bisa semakin meningkatkan kompetensi di pekerjaan kita, terutama sebagai guru olahraga. Saya selaku petugas yang ditunjuk menjadi fasilitator apabila selama ini dalam menyampaikan materi, bertutur kata atau bertingkah laku serta bergaul dengan panjenengan ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan atau mungkin kurang pas dan sebagainya, itu semata-mata adalah sebuah kekurangan saya yang harus saya segera evaluasi, saya perbaiki sehingga saya kedepannya bisa berjalan lebih baik lagi, dan semoga tidak hanya sampai di sini, kita terus untuk menjalin silaturahmi di luar kegiatan dari PKGPJOK. Itu saja dari saya. Baik, saya tutup, saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Sampai berjumpa lagi, sampai bersama lagi di momen yang berbeda, tentunya dalam kondisi yang tetap bahagia. Saya akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.